Oke, kita mulai saja kurikulum kita untuk hari ini. Untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat dikit semua. Baik, jadi melanjutkan pembahasan kita tentang mata kuliah pemrograman visual. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang pengenalan dari pemrograman visual, khususnya visual basic, bagaimana proses untuk membuat proyek, kemudian menyimpan, bagaimana tampilan-tampilan, kemudian beberapa objek-objek dasar yang ada di Visual Basic.net. Oke, jadi materi kita untuk hari ini adalah tentang tipe data, variabel, konstanta, dan operator, khususnya di dalam bahasa pemrograman Visual Basic.net ya. Jadi seperti bahasa-bahasa pemrograman yang lain, ketika kita ingin mempelajari bahasa tersebut, maka yang paling pertama yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah tentang tipe datanya ya, tipe data. Jadi apa saja tipe-tipe data yang disediakan oleh bahasa pemrograman tersebut. Karena ini berkaitan nanti dengan data yang akan kita olah. Nah, kalau kita buat program itu kan biasanya kita akan sering mendapati data yang akan diolah. Nah, karena itu kita perlu mengetahui apa-apa saja tipe datanya. Begitu juga dengan variabelnya. Bagaimana cara deklarasi variabel, bagaimana ruang lingkup variabel dan sebagainya, itu perlu kita pahami di setiap bahasa pemrograman yang akan kita pelajari. Karena pasti akan sering kita menggunakan variabel ya. Akan sering kita menggunakan variabel. Nah, karena itu perlu ditahu bagaimana cara deklarasinya. Nah, itu yang akan kita coba pelajari atau bahas untuk hari ini di pemrograman Visual Basic. Kita mulai saja dengan tipe data. Nah, definisinya saya pikir sama seperti di semua bahasa pemrograman ya. Paling awal sekali ini kita sudah pernah bahas di algoritma dan pemrograman bahwa tipe data itu digunakan untuk menentukan jenis data yang akan disimpan ke dalam memori ya, baik itu tentang kategori datanya, ukuran ataupun kegunaan data. Nah, ini berkaitan dengan berapa besar memori nanti yang akan dipersiapkan terhadap data tersebut. Nah, makanya setiap data yang akan kita simpan itu perlu ditentukan jenisnya, tipenya, supaya diketahui berapa besar ruang yang akan disiapkan. Kemudian beberapa tipe data yang sudah disiapkan di dalam pemrograman visual, sebenarnya sebagian besar tipe datanya ini sudah kita kenal ya, sudah kita tahu karena sudah kita gunakan di beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman di semester-semester sebelumnya. Jadi yang pertama ada tipe data desimal. Penggunaannya itu kalau kita gunakan itu dengan menggunakan sistem desimal, ukurannya 12 byte, jangkauannya cukup besar ya, dari 0 sampai sampai 28 bilangan desimal, digitnya itu. Jadi maksimalnya itu 28 digit. Kemudian ada byte, ada double, long, single, integer, boolean, date, short, karakter, string, dan objek. Nah, di situ ada tipe data date. Nah, ini mungkin ini dia sudah pernah kita dapat sebenarnya di mata kuliah pemrograman struktur yang lalu ya. Jadi tipe data date itu di pemrograman berbasis objek itu sudah ada tipenya sendiri. Sudah ada tipenya sendiri. Beda kalau di
bahasa pemrograman seperti Pascal, C, C++, nah itu tipe data tanggal itu belum ada. Nah, kalau kita mau bikin tipe data tanggal, berarti kita buatkan dia jadi tipe data bentukan. Tapi kalau di pemrograman basis objek, nah untuk tanggal itu sendiri, termasuk waktu, jam, itu sudah ada tipenya sendiri. Jadi kita bisa manfaatkan untuk itu. Kemudian objek, ini adalah tipe data yang di dalamnya kita bisa menyimpan objek, ya, menyimpan objek. Dan mengandung semua jenis tipe data yang ada. Inilah tipe data yang bisa menampung semua tipe data. Jadi kalau ada data yang kita mau simpan, tapi kita tidak tahu seperti apa tipenya, ya pakai objek saja. Pakai objek. Oke. Kemudian, konversi tipe data. Nah, konversi tipe data adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan konversi dari satu tipe ke tipe yang lain. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki data dengan tipe yang berbeda, kemudian kita masukkan dia ke dalam satu fungsi atau satu formula yang sama, maka data-data tersebut harus diseragamkan tipenya, supaya bisa kita hitung, supaya bisa kita olah. Nah, disitulah biasanya kita butuhkan untuk melakukan konversi tipe data. Sama halnya misalnya, kita ingin mengambil data dari inputan yang sudah kita buat di form. Inputan yang sudah kita buat di form. Nah, data yang kita input di form biasanya itu kan walaupun dia angka, biasanya itu sifatnya adalah string, dibaca sebagai sebuah string. Nah, supaya bisa kita aritmatikakan, makanya kita perlu konversi dia kembali menjadi angka. Nah, disitulah kita butuhkan konversi tipe data. Nah, beberapa perintah untuk konversi tipe data yang ada di pemrograman Visual Basic. Yang pertama itu adalah cin. Nah, ini konversi untuk ke bilangan integer. Kemudian ada cbol, konversi ke tipe data boolean, ada cbyte untuk konversi ke tipe data byte, ada clng, ini untuk konversi ke tipe data long, ada ckur untuk konversi ke currency, ada csort untuk konversi ke short integer. Ada single, kemudian ada cdet, ada cstr, kalau kita mau konversi dia ke tipe data string, ada cdouble, dbl, kemudian ada decimal dan cobject. Nah, ini perintah-perintah konversi tipe data yang sederhana yang umum bisa kita pakai. Jadi kalau kita mau konversi misalnya dari string menjadi integer, nah kita tinggal gunakan saja tipe datanya, cin. Cara menggunakannya sederhana gitu. Tinggal tuliskan perintahnya, cin, buka kurung, lalu apa variabel atau nilai yang akan kita konversi. Nah, tentunya nanti butuh penampung ya. Hasil konversinya itu mau diletakkan di mana? Apakah ke variabel atau diletakkan dalam satu objek atau ditampilkan di layar dan sebagainya. Butuh ada penampung hasil konversinya ya. Nah, itu beberapa konversi tipe data yang bisa kita gunakan untuk mengolah data dengan tipe yang berbeda kalau kita butuh untuk diseragamkan. Nah, kemudian beberapa perintah atau statement konversi tipe data yang lain, selain dengan perintah yang tadi, bisa kita gunakan convert to boolean. Nah, ini untuk konversi ke tipe data boolean, ada convert to byte, ada convert to char, ada convert to date and time, dan seterusnya ke bawah. Jadi bisa kita menggunakan perintah ini, bisa juga perintah yang tadi. Kalau saya pribadi, saya bisa lebih sering menggunakan konversi yang ini ya. Karena apa? Karena lebih singkat dan lebih gampang dihafal dibanding perintah yang ini. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan tipe data. Kemudian variabel. Nah, variabel definisinya ya sama di semua bahasa pemrograman ya. Digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena hanya ditampung ke dalam memori. Ketika programnya itu sudah berakhir, otomatis data tersebut juga hilang dari memori. Nah, variabel ini berkaitan dengan tipe data. Jadi setiap variabel yang kita buat, setiap variabel akan perlu didefinisikan datanya. Nah, itu yang biasa disebut definisi variabel. Jadi setiap variabel
dideklarasi agar diketahui nanti tersebut di dalam memori. Oke, kemudian aturan penulisan variabel. Aturan penulisan variabel khususnya di dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Yang pertama itu wajib untuk diawali dengan huruf alfabet A sampai Z. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh diawali dengan angka. Angka boleh diletakkan di huruf kedua dan seterusnya. Tapi tidak boleh dia pertama. Kemudian tidak lebih dari 255 karakter. Kalau di Pascal tidak boleh lebih dari 8 huruf. Kalau di Visual Basic tidak boleh lebih dari 255. Variabel saja dengan panjang 50 karakter itu sudah panjang sekali itu. Biasanya kalau kita bikin variabel ya kita gunakan nama-nama yang singkat untuk memudahkan kita memanggil nanti. Kemudian setiap variabel tidak boleh dideklarasikan dengan nama yang sama ketika berada dalam satu ruang lingkup yang sama. Kalau dalam ruang lingkup yang berbeda boleh saja. Kemudian tidak boleh diawali dengan perintah-perintah yang merupakan perintah dasar yang ada di VBNet. Seperti modul, jadi variabel itu tidak boleh menggunakan perintah yang ada di VBNet. Contoh kita buat variabel dengan nama modul, error itu pasti. Atau bikin variabel dengan nama kelas, pasti error itu. Kenapa? Karena ini merupakan statement dasar atau sintaks dasar yang ada di VB. Kemudian tidak boleh angka semua ya, itu sudah jelas. Kemudian cara deklarasi variabel. Cara deklarasi variabel ada dua. Yang pertama adalah cara eksplisit dan yang kedua ada implisit. Jadi eksplisit ini adalah mendeklarasikan secara umum pada variabel yang biasa kita lakukan dengan memberikan kata kunci as sebagai. Jadi ada kata kunci as yang digunakan. Kemudian implisit adalah mendeklarasikan satu variabel dengan tidak memberikan kata kunci as pada variabel tersebut, tapi cukup dengan memberikan karakter khusus atau karakter tertentu pada akhir variabelnya. Jadi kalau eksplisit ada kata kunci as yang digunakan, biasanya disertai juga nanti dengan tipe data. Tapi kalau implisit tidak perlu menggunakan kata kunci, tidak perlu juga disebutkan tipe datanya, tapi karakter yang digunakan nanti itu akan mewakili tipe data yang terpakai. Jadi tipe datanya itu diwakili oleh karakter yang kita gunakan di akhir dari variabelnya. Nah, kita lihat satu-satu. Deklarasi eksplisit. Deklarasi eksplisit bentuk umumnya adalah diawali dengan kata kunci private, public atau dim dan seterusnya. Nanti kita lihat satu-satu ini. Kemudian apa nama variabel, lalu ada as, lalu tipe data yang digunakan. Nah, tinggal mengambil salah satu dari tipe data yang sudah ada di awal tadi yang sudah kita lihat. Contoh, misalnya kita menggunakan kata kuncinya adalah dim, kemudian nama variabelnya adalah nim, lalu kata tercadangnya as diikuti dengan tipe data. Artinya kita akan membuat sebuah variabel dengan nama nim, dengan tipe data integer, dengan ruang lingkup dim. Nah, dim ini singkatan dari dimension. Ini yang paling umum digunakan ketika kita mendeklarasikan variabel di dalam VBNet, dim. Dim itu akan membuat ruang lingkup variabelnya itu tergantung di mana dia diletakkan. Kalau dia diletakkan di dalam prosedur, maka ruang lingkupnya itu sifatnya hanya prosedur. Kalau dia diletakkan di dalam sebuah kelas, maka ruang lingkupnya itu untuk satu kelas. Kalau dia diletakkan di ruang publik, maka dia sifatnya publik. Jadi tergantung di mana diletakkan. Ini yang paling umum dipakai nih, dim. Singkatan dari dimension. Contoh lain, kita menggunakan kata kunci dim untuk menentukan ruang lingkupnya, kemudian ada nama, kemudian as, lalu tipe data string. Nah, itu cara deklarasi dari variabel secara eksplisit di dalam VBNet. Kalau di Delphi atau di Pascal, asnya ini kan diganti dengan titik 2 ya. Titik 2. Nah, kalau di VBNet dia jadi as. Kemudian
Deklarasi secara implisit. Untuk mendeklarasikan variabel dengan cara implisit, kita perlu menghafal karakternya ini. Ini karakternya ini perlu dihafal. Karena karakter inilah yang mewakili tipe data. Jadi kita tidak perlu menyebutkan apa tipe datanya, cukup dengan menambahkan spesial karakter saja di akhir dari nama variabelnya. Nah, itu sudah akan menandakan bahwa variabel tersebut nanti akan bertipe apa. Nah, dia kekurangannya adalah tidak semua tipe data diwakili oleh sebuah karakter. Hanya tipe data umum saja. Kalau seperti date misalnya, tidak ada di situ date. Jadi kalau kita mau buat variabel dengan tipe data date, tidak bisa secara implisit, harus secara eksplisit. Nah, di sini ada karakter persen, itu untuk tipe data integer, kemudian ada dollar untuk tipe data string, ada tanda dan untuk tipe data long, ada tanda akeong untuk currency, ada tanda seru untuk single, dan ada tanda pagar untuk double. Contoh, misalnya kita buat sebuah variabel dim, nim, lalu ada tanda persennya di belakang. Nah, itu berarti kita akan buat sebuah variabel dengan nama nim untuk tipe data integer. Nah, itu bedanya. Jadi cukup dengan menggunakan tanda yang mewakili tipe data untuk variabelnya. Tapi tidak semua tipe data ada ya, hanya tipe data yang umum saja. Itu secara implisit. Kemudian ruang lingkup variabel. Nah, ruang lingkup variabel ini kan untuk mempengaruhi di mana variabel itu bisa kita gunakan ya. Bisa kita gunakan. Ada dua saja, ada lokal variabel dan ada global variabel. Jadi lokal variabel ini adalah variabel yang hanya berlaku di mana dia dideklarasikan. Jadi misalnya kalau kita deklarasikan dalam prosedur, maka dia hanya berlaku di prosedur saja. Kalau kita deklarasikan dia di satu kelas, maka dia berlaku untuk satu kelas saja. Kemudian ada global variabel. Nah, global variabel ini adalah variabel yang berlaku di semua kelas atau di semua project yang kita buat. Jadi kalau ada variabel yang sifatnya global, nah itu berarti dia akan bisa digunakan di semua form yang kita buat, di semua kelas yang kita buat selama dia berada dalam satu project. Nah, kekurangannya kalau global variabel itu kan akan memakan memori yang cukup lama ya. Jadi selama program berjalan, maka memorinya itu akan terpakai terus. Beda kalau lokal variabel. Kalau lokal variabel nanti memorinya itu dibentuk ketika kita masuk ke dalam ruang lingkup variabelnya. Ketika kita keluar dari ruang lingkup variabelnya, maka memorinya juga akan dihapus. Jadi lebih bersifat dinamis dalam penggunaan memori. Itulah kenapa selalu disarankan untuk tidak menggunakan global variabel secara berlebihan. Karena itu bisa memberatkan program yang kita buat karena memakan memori yang cukup besar. Oke. Kemudian, kata kunci variabel. Kata kunci variabel adalah kata kunci yang diletakkan di awal pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, kita lihat yang pertama adalah dim. Dim merupakan kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal, di mana sebuah variabel merupakan variabel yang hanya bisa diakses di tempat di mana variabel tersebut dideklarasikan. Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal. Jadi contoh misalnya kita buat dim A, B, C as integer, kemudian koma hasil as double. Jadi 4 variabel ini A, B, C dan hasil itu hanya bisa digunakan di dalam variabel di dalam prosedur deklarasi variabel 1. Di luar dari prosedur ini tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa variabel kata kunci dim ini yang paling umum digunakan. Kenapa? Karena dia akan membuat variabel-variabel itu berlaku di mana dia diletakkan. Oke. Kemudian private. Jadi kata kunci private ini digunakan untuk membatasi variabel atau metode yang hanya bisa diakses dari kelas yang mendefinisikan variabel tersebut. Jadi ruang lingkup dari variabel yang kita deklarasikan dengan menggunakan kata kunci private itu adalah dalam satu kelas.
dalam satu kelas itu bisa saja terdiri dari beberapa prosedur atau fungsi. Jadi semua prosedur atau semua fungsi yang ada di dalam kelas tersebut itu bisa menggunakan variabelnya. Tapi tidak bisa digunakan di kelas yang lain ya. Tidak bisa digunakan di kelas yang lain. Kemudian ada protected. Ini adalah kata kunci private yang merupakan hak akses sebuah variabel atau metode yang hanya bisa diakses pada package atau folder yang sama. Jadi kalau ada satu variabel yang kita letak, jadi ini sebenarnya sifatnya berlaku dalam satu project, tapi tidak berlaku dalam satu solution. Jadi kalau di VBNet itu satu project itu di dalamnya ada namanya solution. Jadi paling tinggi itu solution, kemudian di bawahnya itu ada. Jadi satu solution kita bisa bikin banyak project. Dalam satu project kita bisa bikin banyak kelas. Dalam satu kelas kita bisa buat banyak folder atau banyak fungsi atau banyak prosedur. Nah, protected ini hanya berlaku di dalam satu project tapi tidak berlaku dalam satu solution. Satu solution. Kemudian public. Public merupakan kata kunci yang menandakan bahwa variabel tersebut bisa digunakan di semua kelas, di semua project dalam satu solution yang sama. Oke, kemudian static. Static ini adalah kata kunci yang digunakan untuk membuat satu variabel memiliki waktu hidup yang lebih lama. Waktu hidup yang lebih lama. Ini hampir sama sifatnya dengan konstanta. Jadi kalau ada suatu variabel yang kita deklarasikan dengan menggunakan kata kunci static, maka dia akan sifatnya sama seperti konstanta. Kan? Jadi misalnya kita letakkan dia dalam satu fungsi, dalam satu prosedur, dengan kata kunci static. Walaupun kita sudah keluar dari prosedur tersebut, variabelnya ini, nilai dari variabelnya akan tetap ada. Jadi kalau kita masuk ulang ke dalam prosedurnya, nilainya masih tetap ada, tidak hilang. Tidak hilang. Nah, itu yang static itu. Okay. Jadi lama hidup dari variabelnya itu lebih lama dibanding dengan kata kunci dim atau private. Kemudian yang berikutnya adalah konstanta. Ya, sama seperti di bahasa pemrograman yang lain juga, definisinya di sini adalah konstanta merupakan satu variabel atau satu nama yang nilainya tetap dan tidak bisa diubah ya. Nah, untuk mendeklarasikan konstanta, kita tinggal gunakan saja kata const, diawali dengan kata const, diikuti dengan apa namanya, lalu tipe datanya ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian sama dengan nilai. Kalau kita tidak menyertakan tipe datanya, otomatis tipe datanya itu akan melihat nilai yang akan disimpan ke dalam konstanta. Jadi tipe datanya itu akan ditentukan tergantung nilai yang kita simpan. Jadi kalau nilai yang kita simpan itu ada titik desimalnya, misalnya 3,14, maka otomatis dia akan mengambil tipe data real. Kalau misalnya dia nilainya tanpa bilangan desimal, misalnya ya, tanpa bilangan desimal, anggaplah 100, maka dia otomatis mengambil integer. Boleh disertakan, boleh tidak. Sifatnya opsional. Contoh, konstanta nama bidang string sama dengan persegi panjang. Jadi di sini kita menyertakan tipe datanya. Kemudian ada public, const, panjang, s integer sama dengan 8. Jadi konstantanya ini bersifat public, bisa digunakan di semua kelas yang ada. Kemudian ada private, lebar, s integer sama dengan 5, berarti lebarnya ini sifatnya hanya berlaku dalam satu kelas di semua prosedur. Kemudian ada luas misalnya, kemudian ada keliling, jadi nilainya boleh juga diambil dari perhitungan dua buah variabel ya. Boleh diambil dari perhitungan dua variabel atau bisa diambil dari hasil ekspresi. Oke, nah itu contoh untuk cara mendeklarasikan konstanta. Kemudian konstanta enumerasi. Konstanta enumerasi adalah konstanta yang kita buat di mana nilainya bisa lebih dari satu. Nah, di mana nilainya bisa lebih dari satu. Ya, mirip-mirip dengan record.
tapi sudah dipatenkan datanya. Sudah dipatenkan datanya. Nah, format penulisannya adalah dengan menggunakan kata kunci, kemudian ada kata enum, kemudian nama variabel, konstantanya. Jadi contoh misalnya public enum hitung, di mana di dalamnya itu ada luas dan keliling. Jadi luas sama dengan luas diambil dari nilai luas, kemudian keliling juga sama dengan keliling diambil dari nilai kelilingnya. Jadi untuk mengambil datanya kita tinggal sebutkan saja apa nama konstantanya diikuti dengan apa nama enumerasinya yang ada di dalam. Jadi misalnya hitung titik luas atau hitung titik keliling. Ya mirip-mirip seperti record. Cuma dia bedanya nilainya sudah dikonstantakan. Oke. Lanjut, kemudian operator. Jadi operator merupakan simbol yang digunakan untuk memberikan informasi kepada compiler dalam melakukan manipulasi data. Jadi di dalam piece of basic net ini itu sudah mempunyai beberapa operator bawaan yang tinggal kita gunakan saja. Nah, sebagian operatornya sebenarnya umum gitu, yang sudah pernah kita pelajari yang lalu. Jadi ada tambah, kemudian ada kurang, kemudian ada kali, ada bagi bilangan bulat, ada bagi untuk bilangan desimal, kemudian ada mod dan sisa dan pangkat. Ini untuk operator aritmatika. Dasar saja. Kemudian perbandingan juga sama ya. Ada tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, like dengan is. Itu sama juga. Operator perbandingan. Kemudian logika sama, ada not, and, or dengan XOR ya. Penugasan assignment itu dengan menggunakan operator sama dengan. Kalau di Delphi yang lalu operator penugasan atau assignment itu kan titik 2 sama dengan, sama seperti di Pascal ya. Kalau di Basic operator penugasan atau pemberian nilai itu dengan menggunakan sama dengan. Oke. Kemudian untuk operator penggabungan, untuk string, bisa dengan menggunakan tanda tambah, bisa dengan menggunakan tanda dan. Habis. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Minggu depan, materinya kita masuk ke percabangan ya, atau seleksi. Bagaimana membuat percabangan atau seleksi di dalam Visual Basic.net. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan sampai 1 minggu ke depan. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silahkan. Tapi seputar tugas, Pak. Oh, tugas. Tunggu, buka dulu, nah. Oke. Modul praktikum berarti? Ya, Pak. Tunggu, saya buka dulu, nah. Modul praktikum. Oke, kenapa dengan modul praktikumnya? Yang tugasnya itu kemarin saya pakai textbox, Pak. Terus eventnya text change. Tunggu, tugas apa ini? Yang ini. Oh, yang sekarang. Terus saya kan pakai yang convert to decimal. Itu kalau kita tekan tombol keluarnya ada pesan errornya, Pak. Kayak muncul kotak dialog baru. Terus itu convert to decimalnya di blok di warna kuning. Pakai perintah apa untuk convertnya? C desimal? Iya. Dia pakai C float. C float. Mana? Atau kalau lebih ada sebenarnya ada lagi sebenarnya dua konversi yang paling umum itu dipakai di VB. Cuma tidak ada di sini. Itu adalah konversi file dengan str. File biasa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk konversi ke bilangan apa saja.
Nah, Kalau coba pakai digunakan. file jalan sih Pak, tidak ada errornya. Tapi kalau yang itu CDC-nya error. Ya, coba pakai file. Coba pakai file. Coba. Biasanya ya, itu masalahnya itu kalau data yang dikonversi tidak sesuai dengan tipenya. Itu masalahnya. Paling umum itu konversi yang kita gunakan kalau kita mau konversi satu data ke tipe data bilangan, baik itu bilangan bulat atau bilangan pecahan, itu pakai file. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada konversi yang kita lakukan untuk tipe data string, pakai str. Ya, pakai file saja. Yang penting hasilnya benar, Pak. Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Saya lebih gampang ini kalau kau buatnya jangan di event change-nya ya. Kalau kita bikin dia di event change, lalu datanya kosong, itu akan error itu. Jadi ketika ada data kosong, lalu kita gunakan konversi, itu akan error. Mengkonversi data yang kosong itu error. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau kau buatkan dia satu tombol untuk menghitung. Dan sebelum dihitung, dipastikan dulu semua variabel itu isinya tidak kosong, nilainya tidak kosong. Karena kalau ada yang kosong, tidak bisa kita konversi. Nah, kemungkinan errornya seperti itu. Nah, sama seperti ini, toh, di project 21-nya ini, ada tombol hitung di bawah. Jadi setelah kita mengisi datanya, nanti kita klik tombol hitung, baru dia tampilkan hasilnya. Berapa subtotal, berapa pajak, dan berapa totalnya. Jadi itu semua hanya diletakkan di dalam satu sub saja, atau satu prosedur. Di dalam tombol hitung kita buat. Nah, hanya saja pastikan bahwa data yang kita konversi itu isinya tidak kosong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan sambil saya absen kalau begitu. Saya absen yang belum mengabsenkan dirinya sendiri ya. Yusuf tidak ada, kemudian Rivido tidak ada. Hadir Pak. Oh ada, astaga, sorry. Kristuaji tidak ada. Kemudian Henry ada, Hadir, kemudian Alvin juga ada, Pak. kemudian Yusril tidak ada, kemudian Reynold tidak ada, kemudian Brian ada, Jordi tidak ada, Denny ada, kemudian Kevin Joshua, Kevin tidak ada, kemudian Trisandi tidak ada, Christopher Veronica tidak ada. Hadir. Oh ada, oke ada, kemudian Taufik tidak ada. Hadir Pak. Oh ada, astaga, sekira tidak ada. Oh ada Ji, astaga. Pratiwi tidak ada. Hadir Pak, hadir. Oh ada, oh hadir juga. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya silahkan. kalau misalnya deklarasi implisit berarti saya usah pakai X di depannya Pak, langsung pakai simbol dalam string. Deklarasi? Deklarasi implisit. Ini implisit.
Ya, nggak usah pakai tipe data di belakangnya, langsung simbolnya saja di belakangnya dipasang. Pada saat deklarasi, tapi pada saat digunakan variabelnya, jangan disertakan simbolnya, cukup namanya saja. Hanya saat dideklarasikan saja, kita memberikan simbol penanda bahwa itu adalah variabel. Nah, kemudian kalau di VBNet, kalau di VBNet, variabel itu boleh kalian deklarasikan di mana saja. Boleh di tengah-tengah listing program, ya. Tidak mesti harus, kalau ini contoh ini kan selalu di atas ini. Konversi. Tunggu. Nah ini. Ini kan contoh kita letakkan deklarasinya di bagian atas, toh. Tapi boleh sebenarnya kalian letakkan di mana deklarasinya itu sebelum digunakan. Misalnya kita letakkan dia di sini, boleh saja. Di tengah-tengah listing, ya. Yang pasti sebelum digunakan. Hanya saja supaya dia rapi, terstruktur, semua variabel itu kita letakkan di atas. Jadi kalau kita mau mencari deklarasi variabel apa saja yang kita buat, ya tidak sulit kita mencarinya. Tapi boleh diletakkan di tengah-tengah listing. Nanti mau digunakan variabelnya baru dideklarasikan, boleh saja. Berarti untuk variabel publik dengan yang protektif juga, Pak? Hah? Tidak jelas, Pak. Yang untuk variabel publik sama protektif. Iya, sama aja sebenarnya. Sama-sama aja mendeklarasikan variabel. Cuma bedanya kalau implisit itu terbatas tipe data, ya memang lebih sederhana cara mendeklarasikannya karena tidak perlu disebutkan tipenya. Tapi kalau eksplisit itu kan, ya berarti karena kita sebutkan tipe datanya apa, maka dia bisa untuk semua tipe data yang ada. Kalau eksplisit terbatas tipe data yang diwakili. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, Ada sih tanya di kolom komentar. permisi Pak, saya mau tanya. Ya. Itu fungsinya yang di depannya yang MI titik itu untuk apa Pak? ME? Menandakan bahwa objeknya itu berada di mana dia diletakkan. Karena bisa saja kita mengambil objek dari form yang lain. Kalau kita buat dua form, ya. Kalau kita buat dua form, kita bisa saja objeknya itu diambil dari form yang lain. Mi itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Oke. Untuk memastikan saja bahwa objek itu berada di form yang sedang aktif saat itu. Gitu. Tapi opsional, ya, boleh digunakan, boleh tidak. Makasih Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, contoh seperti ini, toh. Contoh seperti ini. Mi titik txt nama barang. Artinya objek txt titik barang itu diambil dari form yang sedang aktif saat itu. Dalam hal ini form fprak21. Karena boleh juga kita mengambil objek dari form yang lain. Tinggal disebutkan apa nama form, titik nama objek, tanpa perlu dideklarasikan. Kalau di Delphi kan tidak bisa, harus dideklarasikan dulu. Harus di uses dulu, di uses. Kalau di sini tidak perlu, di VBNet tidak usah. Kita langsung bisa memanggil objek dari form yang berbeda. Nah, yang masalah kalau nama objeknya sama. Misalnya ada txt harga di form 1, ada juga txt harga di form 2. Nah, makanya perlu diperjelas yang mana txt harga yang kita ambil. Makanya kita biasa sebutkan ada tambahan mi di depannya. Nah, mi itu berarti txt harga di form yang sedang ada. Kalau dia dari form 2, kita tinggal sebut form 2 titik txt harga. Oke, yang lain ada lagi?
Tidak ada nih? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau yang Mi TXT nama barang titik fokus itu harus ada, Pak. Yang ini sebaiknya karena ini akan mengarahkan posisi kursor ke TXT nama barang pada saat program dijalankan pertama kali. Tapi ingat, ini hanya bisa dipakai di form activate. Kalau di form load tidak bisa. Di form load tidak bisa ya. Karena form load itu dia dikerjakan dulu sebelum formnya tampil. Jadi ketika kita gunakan fokus, biasanya error. Kenapa? Karena dia mau fokuskan ke objek yang belum tampil. Pasti tidak bisa. Nah, kalau diactivate, formnya muncul dulu, baru dieksekusi semua statement yang ada di dalamnya. Kalau kita double klik di form, biasanya default-nya itu event-nya load. Nah, perlu kita rubah dia ke activate. Kalau kita menggunakan activate. Tapi sebaiknya ada, karena ini mengarahkan kursor ini ke objek yang kita inginkan. Oke, ada lagi? Pak Michel bertanya di kolom chat, cara ubah kurensi yang dolar jadi RP. Coba pakai format ini, format angka saja. Ada perintahnya di VBNet untuk membuat pengaturan angka, pakai format. Pakai perintah format. Kalau untuk mengatur tanggal ya biasanya kita pakai format date and time. Format date time ya. Kalau angka pakai format saja. Nah, di situ kita bisa menambahkan RP. Jadi format, buka kurung, apa nama variabelnya, kemudian koma, titik dua, tanda petik 2, lalu apa formatnya. Nah, kita boleh tambahkan RP di situ. Kalau tidak gunakan itu, maka default-nya itu dia akan mengambil dari setting Windows. Setting Windows. Kalau setting Windows-nya Indonesia, ya dia pakai RP. Kalau setting Windows-nya Amerika, maka dia pakai dolar. Oke, pakai perintah format. Ini contoh ada format currency. Tapi kurang lengkap ini ya, karena dia hanya membatasi desimal 2. Oke, ada lagi yang lain? Pak, memang itu setiap kalau ditulis button keluar baru dipilih tidak itu formnya terclear memang. Iya, tertutup tuh. Nah, maksudnya ya, tidak jadi saya ditulis button keluar baru dipilih tidak. Kan ada pilihannya. Dipilih no, itu data-datanya itu memang terclear kah yang di formnya? Iya, karena ada form activate-nya di situ tuh. Ada Jadi form activate. kalau beda. Yang ini tuh. Ini kan mengclearkan semua ini. Boleh juga sebenarnya. Kalian pakai dua event ya. Jadi yang clear-clearnya ini, kalian bisa letakkan dia di event load. Kemudian yang fokusnya ini letakkan di activate. Jadi ada dua event yang kita gunakan. Ada load, ada activate. Itu mungkin kan. Coba saja. Ada lagi yang lain? Saya Pak, lagi. Apa itu? Kalau misalnya yang lalu kan startupnya cuma 2. Yang lalu itu dia suruh startup, berarti yang form 2-nya. Berarti kalau 3 form ini berarti harus pakai penghubung lagi antar form tiga-tiganya begitu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa karena startup form itu hanya satu. Hanya satu form yang bisa kita tentukan mana yang pertama kali jalan ketika programnya kita running. Jadi tidak bisa langsung aktifkan 2 form atau lebih bersamaan, tidak bisa. Satu di form. Maksudnya Pak, kalau misalnya kalau dia keluar tak keluar sih, jadi harus ada penghubung antara formnya begitu. Nah,
Kalau begitu, buatkan saja satu tombol untuk memanggil form yang lain. Oh, Cara iya. cara pemanggilannya itu tinggal disebutkan saja apa nama form, titik show. Nah, itu otomatis dia akan panggil form lainnya. Bikin kami satu tombol toh di situ. Jadi misalnya kau buat satu form utama, nanti di situ bikin 3 tombol, panggil form 1, panggil form 2, panggil form 3. Ada? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Aman untuk saat ini. Oke. Dan jadi baik, kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Modul praktikumnya mungkin nanti jam 10 baru bisa diupload ya kalau yang sudah kerjakan. Kalau yang belum kerjakan ya silahkan dikerjakan modul praktikum 2-nya. Jadi yang dikumpul nanti itu satu file kompres ya, file RAR. Di dalamnya itu ada 3 form. Ada 3 form. 2 form untuk percobaan, kemudian 1 form untuk tugas. Tugas. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Sama-sama.